Soal nomor 4, membahas pohon silsilah lipida. Soalnya, jelaskan klasifikasi lipida berdasarkan pohon taksonomi lipida, uraikan hubungan antara lemak, minyak, waxes, fosfolipida, glikolipida, lipoprotein, asam lemak, sterol, karotenoid, dan vitamin yang termasuk dalam kelompok lipida. Istilahnya dulu, klasifikasi artinya pengelompokan atau penggolongan, taksonomi artinya ilmu buat ngurutin makhluk atau benda dari umum ke khusus, atau nama lainnya silsilah atau pohon keluarga. Kemudian pohon taksonomi lipida adalah silsilah keluarga besar lemak. Bayangin lipida itu kakek buyut, anak cucunya dibagi 2 kelompok besar. Pohon keluarga lipida. Apa iki? Lipida non sabun. Yang pertama ada lipida non sabun. Anak yang nggak bisa jadi sabun. Ciri nggak punya ikatan ester yang gampang dipecah jadi sabun. Ini ada asam lemak. Rantai karbon plus hidrogen yang jadi bahan baku semua lemak. Hubungannya ini bahan mentah buat bikin lemak minyak, fosfolipida dan lain-lain. Kemudian ada dari lipida dan sabun, yang pertama ada asam lemak, yang kedua ada sterol. Sterol adalah lemak bentuk cincin, kaku, contohnya kolesterol. Hubungannya adalah turunan asam lemak, tugasnya jadi bahan hormon, vitamin D, dan empedu. Kemudian yang ketiga ada karotenoid, yaitu tukang warna, anak tukang warna. Sterol adalah anak tukang atur, karotenoid adalah anak tukang warna, artinya pigmen atau pewarna alami, sinonimnya zat warna, contoh beta karoten di wortel, warna orange. Hubungannya turunan isopren, tugasnya antioksidan plus jadi vitamin A. Kemudian yang keempat ada vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, K, gak larut di air. Hubungannya A dan K turunan karotenoid atau sterol, D turunan sterol atau kolesterol. Jadi lipida itu, yang pertama ada lipida non sabun, lipida non sabun itu ada asam lemak, sterol, karotenoid, dan vitamin larut lemak. Kemudian yang kedua lipida sabun, cirinya punya ikatan ester, jembatan gampang dipecah pakai basa. Lipida sabun ada lemak minyak atau trigliserida, artinya anak tukang simpan. Artinya adalah gliserol plus 3 asam lemak jadi trigliserida. Gliserol plus 3 asam lemak. Atau kata lainnya minyak atau lemak murni, hubungannya anak paling sederhana dari lipida sabun. Kemudian ada waxes atau lilin, bisa disebut anak tukang lapis, artinya alkohol plus asam lemak rantai panjang. Hubungannya sepupu trigliserida, tugasnya melapisi daun, kulit, lebah biar anti air. Kemudian ada fosfolipida, yaitu lemak plus gugus fosfor, kata lainnya lemak fosfor. Hubungannya trigliserida yang satu asam lemaknya diganti fosfor. Trigliserida yang satu asam lemaknya diganti fosfor, tugasnya bahan utama dinding sel. Kemudian ada glikolipida, artinya lemak plus gula, atau kata lain gula lemak. Hubungannya fosfolipida tapi kepalanya diganti gula. Tugasnya jadi KTP sel biar sel kenal sel lain. Kemudian ada lipoprotein, artinya lemak plus protein, atau kata lainnya paket lemak. Hubungannya bukan lemak murni tapi bungkus buat nyangkut lemak. Contoh LDR, LDL atau kolesterol jahat, kemudian HDL, kolesterol baik. Tugasnya
ngangkut lemak yang nggak larut air di darah, lipoprotein. Lipida non sabun ada asam lemak, sterol, karotenoid, vitamin larut lemak. Asam lemak ibaratnya bata Lego dasar, sterol anak tukang atur, karotenoid anak tukang warna, vitamin larut lemak anak vitamin A, D, E, K. Kemudian lipida sabun ibaratnya anak yang bisa jadi sabun. Ada lemak minyak atau trigliserida atau nama lain apa sih bisa disebut, kita sebut aja anak tukang simpan. Kemudian ada waxes atau lilin anak tukang lapis, fosfolipida anak tukang bangun tembok, kemudian glikolipida anak tukang tanda pengenal, dan lipoprotein anak tukang kurir. Hubungan semua yang disebut di soal. Yang pertama, lemak, minyak, dan waxes anak kandung lipida sabun, sama-sama simpan energi plus anti air. Bedanya minyak cair, lilin padat. Kemudian yang kedua ada fosfolipida dan glikolipida. Ini ibaratkan cucunya lemak minyak. Bahannya sama tapi kepalanya diganti, satu pakai fosfor, satu pakai gula. Tugasnya pindah dari simpan energi jadi tembok dan KTP sel. Kemudian ada lipoprotein, bukan lemak murni tapi mobil bungkus. Dia ngangkut lemak minyak plus sterol yang nggak bisa jalan di darah. Kemudian ada asam lemak, kakeknya semua lemak sabun dan non sabun dibuat dari rantai asam lemak ini. Kemudian sterol, karotenoid, vitamin A, D, E, K merupakan keluarga lipida non sabun. Mereka turunan asam lemak atau isopren. Tugasnya bukan simpan energi tapi ngatur tubuh seperti hormon, vitamin, dan warna. Kata kunci hafalan sabun bisa dipecah jadi sabun plus gliserol. Contohnya trigliserida, lilin, fosfolipida, dan glikolipida. Kemudian non sabun nggak bisa dipecah jadi sabun. Contohnya yaitu asam lemak, sterol, karotenoid, dan vitamin. Mengapa asam lemak atau lipida penting secara biokimia? Yang pertama, struktur dasar lipida. Lipida adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform. Unit dasarnya asam lemak yaitu rantai hidrokarbon plus gugus karboksil COOH. Rantai bisa jenuh tanpa ikatan rangkap C atau tidak jenuh ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap menyebabkan titik leleh lebih rendah. Fungsi biologis utama yang pertama ada komponen struktural membran. Fosfolipida adalah gliserol plus 2 asam lemak plus gugus fosfat, sifat amfifatik, ekor hidrofobik, kepala hidrofilik. Menyusun bilayer lipid membran sel, mengatur permeabilitas selektif tempat protein membran berlabuh. Kemudian fungsi biologis utamanya yang kedua sebagai cadangan energi. Trigliserida yaitu 3 asam lemak esterifikasi ke gliserol. Oksidasi 1 gram lemak menghasilkan 9 kilokalori, 2 kali lipat dari karbohidrat atau protein. Disimpan di adiposit karena bentuk anhidrat tidak mengikat air seperti glikogen. Kemudian fungsi biologis utama yang ketiga, molekul sinyal dan regulasi. Asam lemak tak jenuh atau prekursor eikosanoid, prostaglandin, tromboksan, leukotrien berperan dalam informasi kontraksi otot polos, agregasi trombosit. Steroid turunan kolesterol, hormon kortisol. Steroid turunan kolesterol yaitu ada hormon kortisol, ada aldosteron, ada estrogen, testosteron. Fungsinya mengatur metabolisme atau dan reproduksi. Kemudian sebagai isolator dan pelindung lapisan lemak subkutan mengurangi konduksi panas. Mielin yaitu selubung fosfolipida plus protein di akson mempercepat konduksi impuls saraf.
Kemudian asam lemak esensial, manusia tidak bisa mensintesis asam linoleat, omega 6 dan alfa linoleat, omega 3 karena tidak punya enzim deseturase 12 dan 15. Harus diperoleh dari diet atau defisiensi. Harus diperoleh dari diet, defisiensi atau gangguan pertumbuhan, dermatitis, gangguan neurologis. Singkatnya, tanpa lipida atau asam lemak, membran sel tidak terbentuk, energi tidak efisien disimpan, dan sinyal hormonal tidak berjalan. Kita baca glosarium bahasa ilmiah lipida. Lipida artinya lemak. Gambaran simpelnya, keluarga besar senyawa anti air, isinya minyak, mentega, lilin. Asam lemak artinya bata dasar lemak. Gambaran simpelnya, rantai panjang dari karbon plus hidrogen, ujungnya ada karbon, oksigen, hidrogen, kepala asam. Kemudian hidrokarbon, yaitu rantai karbon plus hidrogen C plus H, yaitu tulang punggung lipida. Kemudian ada gugus karboksil COOH min COOH. Nama lainnya kepala asam, bagian ujung asam lemak yang suka air, mirip kepala magnet. Esterifikasi, proses nyambung. Cara nyambungin gliserol plus 3 asam lemak jadi trigliserida pakai jembatan. Trigliserida adalah lemak minyak, yaitu gliserol plus 3 asam lemak, bentuk simpen energi utama. Gliserol adalah alkohol 3 karbon, yaitu kerangka tempat 3 asam lemak nempel. Fosfolipida adalah lemak fosfor, lemak plus gugus fosfat. Fosfor bikin tembok sel. Amfipatik adalah dua sisi beda sifat. Gambaran simpelnya, kepala suka air, ekor benci air, kayak magnet dua sisi. Kemudian ada bilayer lipid, yaitu lapisan ganda lemak. Gambarannya seperti tembok sel, isinya 2 lapis fosfolipida, ekor saling berhadapan di tengah. Kemudian ada permeabilitas selektif, artinya saringan pilih-pilih. Gambarannya seperti membran cuma izinin zat tertentu masuk atau keluar sel. Kemudian ada adiposit, yaitu sel lemak. Gambarannya gudang tempat tubuh nyimpen trigliserida. Kemudian ada anhidrat, artinya tanpa air. Gambarannya kering jadi hemat lemak disimpan kering jadi hemat tempat, beda sama glikogen yang basah. Kemudian ada eikosanoid, artinya hormon lokal. Gambarannya pesan kilat dari asam lemak tak jenuh atau rasa sakit, bengkak. Kemudian prostaglandin, artinya turunan eikosanoid. Gambarannya penyebab demam, nyeri haid, kontraksi rahim. Kemudian ada steroid, lemak cincin kaku. Gambarannya adalah bentuk 4 cincin karbon, contoh kolesterol. Kolesterol adalah sterol utama. Gambarannya bahan baku hormon plus empedu plus vitamin D. Ada kolesterol jahat atau disebut LDL dan baik HDL. Kolesterol baik itu HDL. Myelin artinya bungkus kabel syaraf. Gambarannya yaitu lemak plus protein yang lapisin syaraf biar listrik jalan cepat. Kemudian ada desaturase,
artinya enzim gunting ikatan. Gambarannya adalah enzim tubuh buat bikin ikatan rangkap. C sama dengan C, kita nggak punya 12, apa sih? Asam esensial adalah wajib dari makanan. Tubuh nggak bisa bikin sendiri, contoh omega 3 dan omega 6 itu asam esensial. Kemudian ada omega 3 dan omega 6. Kode posisi ikatan rangkap. Omega 3 dan omega 6 adalah kode posisi ikatan rangkap. Maksudnya hitung dari ujung rantai, penting buat otak dan anti bengkak. Kalau baca trigliserida disimpan di adiposit bentuk anhidrat, artinya adalah lemak minyak disimpan di sel lemak bentuk kering tanpa air. Trigliserida lemak minyak, adiposit sel lemak, anhidrat kering tanpa air. Trigliserida disimpan di adiposit bentuk anhidrat, artinya lemak minyak yang disimpan di sel lemak bentuk kering tanpa air.